sekarang bertemu di sini yang hanya jumlahnya 8 orang dari sekian puluh orang sekeluarga, tapi yang hadir dengan ditambah 3 orang atau keluarga intinya cuma 5 orang dari sekian banyak orang. Itu takdir Allah, berkumpul dan berpisahnya, dan semuanya berkumpul dan berpisahnya harus dijadikan jalan investasi untuk bisa kumpul di surganya Allah, di surga Firdaus, dan harus dirindukan oleh kita selamanya, berkumpul di surga Firdaus. Dan nikmat yang tertingginya adalah menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga itu segalanya kenikmatan yang tidak pernah terlihat dengan mata, tidak pernah terdengar dengan telinga, dan tidak pernah terbetik dengan hati. Dan puncak kenikmatannya itu adalah menatap wajah Allah. Salah satu jalannya kita harus ridho, tidak pernah keluh kesah ketika bertemu dan ketika berkumpul, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyangkut Idul Fitri, banyak menyebut orang dengan kemenangan. Paling tidak di dalam Al-Quran ada 3 hal yang disebut kemenangan. Pertama adalah dalam surat At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ayat ini dijadikan tolak ukur oleh para ulama Indonesia yang melihat fenomena bangsa Indonesia, masyarakat macam-macam ketika menetapkan kemenangannya itu. Ada yang karena sebab baru merasa lebih unggul dari orang lain mendapat kemenangan. Ada juga anak saumnya sudah tamat mendapat kemenangan. Yang menurut penglihatan para ulama, ada yang Idul Fitrinya itu berhari raya kosong melompong. Itu mengandung makna Idul Fitri diambil dari fitri dengan tak kosong melompong, tidak punya amal, karena ketika ibadah saumnya memang seperti biasa mengosongkan perut, tapi ketika beridul fitrinya mereka hura-hura, sehingga bahkan tidak sedikit yang berpesta pora, melakukan maksiat, sehingga amal ibadah sebulan itu habis lagi jadi kosong melompong. Ada yang keduanya Idul Fitri karena sudah lama rindu tidak makan pagi, jadi Idul Fitri itu makan pagi lagi yang biasanya tidak. Dan dari situ ulama Nahdiyin, khususnya ulama Nahdiyin yang Abi dengar dari Mama Abdullah bin Nuh rahimahullah, dan meluruskan dari bahasanya yang biasanya minal aidin wal faizin, menurut beliau minal aidin al faizin, karena banyak orang yang Idul Fitri kosong atau makan lagi beridul fitri. Nah, yang dituntut Idul Fitri memang dengan to, tapi maknanya al-faizin, yang mendapat kemenangan. Siapa yang mendapat kemenangan? Itu yang difirmankan oleh Allah, orang yang beriman yang pertama, jadi meningkat keimanannya. Kedua ya walladzina hajaru, berhijrah, walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, iman, hijrah, jihad di jalan Allah. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka itulah yang mendapat derajat. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah yang mendapat kemenangan. Itu versi pertama. Yang keduanya, siapa yang mendapat kemenangan itu? Yaitu yang saumnya mencapai target
seperti yang diagendakan di dalam bulan Ramadan, surat 183 sampai 187. Yang pertama, la'allakum tattaqun, meningkat ketakwaannya. Keduanya, in kuntum ta'lamun, kalian banyak tahu, banyak mengambil ilmu, banyak menghadiri ilmu di dalam bulan Ramadannya, lebih-lebih dalam kultur syariahnya. Ketiganya, la'allakum tashkurun, bersyukur. Dan keempatnya, la'allahum yarsyudun, mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Dan terakhirnya, la'allahum yattaqun. Dan ada rahasia di sini. Yang pertama, la'allakum tattaqun, yang akhirnya la'allahum yattaqun, supaya kalian takwa, supaya mereka bertakwa. Maksudnya kita dituntut untuk menjadi dai semuanya juga. Tidak hanya menjadi orang takwa, tapi menjadi perintis orang takwa. Itu, nah, yang menang itu yang mencapai target. Itu paling utamanya, intinya tattaqun dan yattaqun. Kemudian berikutnya yang difirmankan oleh Allah, yang maknanya berkeuntungan adalah qad aflahal mu'minun. Itu dalam tafsirannya surat Al-Mu'minun ayat 1, dalam tafsir surat tafsir Al-Muyassar, qad aflah itu qad faza. Begitu juga dalam surat Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka. Kemudian dalam surat Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Jadi intinya yang mendapat kemenangan itu pertama tadi dalam surat At-Taubah, aman wa hajar wa jahadu. Keduanya dalam surat Al-Baqarah, yaitu yang mencapai target tattaqun, ta'lamun, tashkurun, yattaqun, dan yattaqun. Nah, kemudian ketiganya, qad aflaha man zakkaha. Kalau qad aflahal mu'minun ada kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 20. Siapa yang mukmin itu ditegaskan, dia terangkan lagi dalam surat Al-Mu'minun dari mulai ayat 1 sampai 11. Kemudian terakhir versi ketiga, kemenangan itu man qad aflah man tazakka dan qad aflah man zakka. Sungguh bahagia, sungguh mendapat kemenangan, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, orang yang tazakka, berupaya membersihkan diri. Dan qad aflah man zakka, beruntunglah man zakka, orang yang membersihkan nafsunya. Urutannya itu dari nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, dan nafsu radiyah dan mardiyah. Bisa dibaca dalam surat 12 ayat 52. Harus ditingkatkan dari ammarah itu. Ammarah itu sifatnya merasa betah dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ditingkatkan paling tidak kepada lawwamah, mencaci maki setelah melakukan maksiat, tidak enak, gelisah, merasa bersalah. Ini lebih baik daripada merasa betah dalam maksiat. Setelah itu ditingkatkan harus nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah itu merasa gelisah sebelum melakukan. Ketika mau melakukan kebaikan itu berat, berperang di dalam dirinya, tapi akhirnya melakukan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Terilhami, terinspirasi dalam dirinya, dia itu merasa terbebani dan berusaha untuk baik, dan akhirnya nafsunya dikalahkan oleh fitrah dalam dirinya. Nah, sehingga akhirnya
mendapatkan kedudukan sebaliknya dari nafsu ammaroh, yaitu mutmainnah. Kalau ammaroh itu betah dalam maksiat, kalau mutmainnah betah dalam ibadah dan betah jauh dari maksiat. Nah, itu yang harus kita kejar. Dan orang yang mempunyai nafsu mutmainnah, tenang dalam ibadah, merasa betah dalam ibadah, betah jauh dari maksiat, itu bukan hanya masuk surga, tapi diundang masuk surga oleh Allah. Nafsu nafsu mulhimah yang berupaya melawan keinginan yang maksiatnya itu, di dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amman khofa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang berupaya mengendalikan nafsunya, takut oleh Allah Subhanahu wa nahana nafsa, dan menahan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat kembalinya. Jadi orang yang mau maksiat asal tidak dilakukan, orang yang bosan beribadah asal tidak diikuti si bosan itu, tempat kembalinya surga. Tapi yang paling baik merasa betah dalam ibadah dan tidak mau, tidak ada terbesit dalam hati ya, untuk berbuat maksiat, itu bukan masuk surga, tapi diundang masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada surga kecuali kepunyaan Allah. Tapi bagi orang yang tenang dalam ibadah, tenang jauh dalam maksiat, itu disebutkan surganya. Ya Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Disebutkan surgaku, surga semuanya surga punya Allah. Tapi orang yang tenang dalam ibadah itu, yang tenang jauh dari maksiat, disebutkan oleh Allah jannati, surgaku. Itu kedua. Ketiga, kemudian terakhirnya harus membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka, membersihkan diri itu ada 5 yang harus dibersihkan. Yang pertama, membersihkan rahasia dari selain Allah. Semua perilaku kita mungkin kelihatannya tidak ibadah kepada Allah, tapi tidak maksiat. Seperti contoh sederhananya, ketika olahraga kita kelihatannya bukan ibadah, tapi harus ada rahasia yang tersembunyinya, hanya Allah yang tahu. Itu sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diupayakan semua perilaku kita, gerak-gerik kita, ucap lampah, paripolah kata orang Sunda, itu harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus dikerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya boleh tidak ibadah, sedang ngobrol, sedang nonton televisi, tapi hakikatnya harus karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus bersih rahasia dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, harus dibersihkan hati dari akhlak tercela. Tathirul qalbi minal akhlaqid dzamimah, yang harus dibersihkan dari tercela. Akhlak tercela yang harus dibersihkan dari hati itu paling tidak 3 hal. 1, riya, mengharap selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, ujub, merasa diri lebih dari orang lain. Apabila ada riya, punya target, punya orientasinya selain Allah, bisa terjerumus pada musyrik. Kalau ujub, merasa diri lebih baik dari orang lain dan tidak ingat kepada menjadi penyebab kenapa saya baik. Abi ini diunggulkan oleh Allah, baik, bisa naik mimbar, tapi harus ingat sebenarnya kebaikan ini adalah tenggelam dalam kebaikan banyak orang, paling utamanya orang tua sendiri. Dan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya tidak ujub, kita harus
ditanyakan dan harus tahu bahwa diri baik itu sekian juta orang yang sudah ikut ambil kepada kita. Jadi baiknya adalah baik kebaikan orang lain. Kemudian ketiganya yang harus dibersihkan dari hati kita adalah hasud, dengki. Boleh meminjam bahasa Aagim, hasud itu SMS, senang melihat sengsara orang lain, sengsara melihat senang orang lain. Nah, hasud apabila dibiarkan akan naiknya jadi lebih jelek, menjadi dolim. Kalau ria jadi musyrik, ujub jadi takabur, jadi sombong, aba wastakbar. Kalau hasud bisa jadi dolim. Nah, itu yang harus dibersihkan dari hati. Kemudian ketiganya, setelah yang pertama membersihkan rahasia dari sirna Allah, keduanya membersihkan hati dari akhlak tercela, ria, ujub, hasad paling utamanya. Kemudian ketiganya membersihkan organ tubuh dari segala dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dan dosa semua organ tubuh. Itu ketiga. Keempatnya harus membersihkan diri dari tathhirul jismi minal hadas, membersihkan diri dari hadas. Sepanjang memungkinkan diri kita ini harus bersih dari hadas. Diupayakan selalu punya wudu. Kalau tidak bisa selalu punya wudu, ketika ke air selalu wudu. Tidak hanya ngompol saja. Itu. Dan kalau tidak begitu, diupayakan ketika mau beribadah berwudu. Berupaya untuk banyak wudu. Dan itu pun diakui oleh dunia yang menjadikan kebersihan dan menjaga corona. Kemudian kelimanya membersihkan kotoran dan najis paling utamanya dalam diri, pakaian, dan tempat sholat. Itu jadi yang pertama, manusia yang mendapat kemenangan itu meningkat iman, hijrah, dan berjihad. Keduanya mencapai target dalam ibadah Ramadan. Ketiganya selalu bersuci, mensucikan 5 hal. Bersih rahasia dari selain Allah, bersih hati dari akhlak tercela, bersih organ tubuh dari segala dosa, dan bersih keempatnya, bersih diri dari hadas. Kelimanya bersih umum, yaitu yang disebut oleh Al-Fatah opsi. Untuk itu mari kita membersihkan, tidak ada buruk sangka dalam diri kita. Dalam benda ini di bulan Ramadan, sungguh kami menikmati segala aspek ibadah Ramadan ini. Nikmati Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Mujib as-Salim. Banyak kenikmatan yang tidak kami syukuri. Sebenarnya layaknya kami ini mendapat siksaan darimu, tapi karena Engkau Rahman Rahim, kasih sayang, masih juga Engkau berikan nikmat kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Mujib as-Salim. Ampuni segala dosa kami, dosa lidah, dosa hati, dosa semua organ tubuh kami. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami tidak akan mampu membalas budi baik kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami, mendidik kami, sehingga kami mempunyai kedudukan ya Allah. Kecuali memohon kepadamu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau Maha mengetahui kebutuhan kami daripada kami sendiri. Kabulkan ya Allah permohonan kami. Limpahkan kepada kami rezeki yang barokah, sehingga kami tidak mengharap pemberian selain dari Engkau ya Rabbana.
Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Ya Rabbana ya Karim, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat hingga kami mampu membedakan mana yang hak yang harus kami ikuti, mana yang batil yang harus kami jauhi. Ya Rabbana, kami menitipkan kepadamu anak cucu kami. Kami menitipkan ya Allah kepada anak cucu kami. Selamatkan mereka dari akidah yang salah, dari pergaulan yang bebas tanpa arah. Selamatkan kami, anak cucu kami, dari api neraka, neraka dunia, neraka akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nas'aluka Allahumma mutawassilina bisyamina wa qiyamina wa tilawatina wa da'watina wa jami'a a'malina fi Ramadan. Antu yassir lana umurana wa tuhassil maqasidana wa taqdi hawaijana wa taj'alana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina auladan ulama salihin agniya asyakin hujajan mabuli du'atan mukhlisin fi sabilika mujahidin birahmatika ya rahmat rahimin. Ya Allah ya Rabbana, tanamkan dalam hati kami rindu akan bertemu denganmu, rindu bertemu dengan kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, pertemukanlah kami sebelum kami bertemu dengan kekasihmu Rasulullah di surga. Pertemukan dalam tidur kami ya Allah, kami merindukan kepada-Mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin hamidun majid. Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك واسق اللهم راويتها وادم ودها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيا بمعرفتك وامتها على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم امين وصل اللهم على خير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.